Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, pada kesempatan yang lalu Anda tentunya sudah mengetahui dan memahami tentang pembelajaran menyimak, juga pembelajaran berbicara bagi anak yang berkebutuhan khusus ya. Saya berharap Anda sudah menguasainya, dan pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, sebetulnya apa itu membaca? Ada yang tahu? Baik. Saudara, membaca itu sebetulnya memahami tanda tulisan yang bermakna. Nah, jadi kita itu membaca itu menerima pesan ya, mendapatkan pesan ataupun informasi dari hasil tulisan seseorang atau tulisan si penulis ya, yang kita baca, kita pahami isinya. Kemudian dari hasil membaca itu sebetulnya dapat kita gunakan kembali untuk keterampilan berbicara dan juga untuk keterampilan menulis. Saudara, membaca itu sebetulnya bersifat reseptif. Mengapa dikatakan reseptif? Karena membaca itu kan mendapatkan pesan, mendapatkan informasi, atau menerima pesan, menerima informasi. Nah, oleh sebab itu informasi ini harus kita pahami betul supaya hasil membaca kita itu dapat kita sampaikan kepada orang lain nantinya. Ketika kita membutuhkan informasi tersebut, tentu saja kita harus mampu untuk memberikan sesuatu yang luar biasa nanti kepada orang lain hasil dari membaca kita tadi itu. Ya, saudara, perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya membaca itu sendiri merupakan proses mengubah lambang, tanda, ataupun tulisan menjadi wujud makna. Jadi yang kita baca itu pada dasarnya ada tulisan yang bermakna. Nah, kalau saya katakan ABC dalam tulisan itu, saya membaca tulisan itu ABC, ada tidak maknanya? Tidak ada kan? Nah, tapi kalau dalam tulisan itu yang kita baca adalah sirup ABC ini nikmat rasanya, ada tidak maknanya? Ada ya, yaitu makna dari ABC yang ada pada tulisan sirup ABC ini nikmat rasanya, itu ABC di sana adalah merek sebuah sirup. Baik, saudara, tentu saja pembelajaran membaca itu termasuk untuk ujian keterampilan membacanya bagi anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya lebih ditekankan pada kemampuan mereka untuk memahami isi bacaan itu. Tetapi tentu saja ini bagi tunanetra ya, ini agak kesulitan. Jadi membacanya ini menggunakan huruf braille ya. Dan juga sekarang ini ada teknologi yang luar biasa menggunakan laptop tersendiri. Mereka yang penting ada aplikasinya begitu, kemudian bahan bacaannya itu bisa dimasukkan di aplikasi itu sehingga mereka juga bisa membaca apa yang menjadi pokok bahasan kita ataupun apa yang menjadi informasi yang mereka butuhkan dapat mereka pahami dengan baik. Kemudian kalau untuk anak tuna rungu, kemudian anak tuna grahita, dan juga ya anak autis, saya kira kalau mereka bisa konsentrasi ya, ini membaca bisa mereka pahami sebetulnya apabila mereka sudah bisa memahami makna sebuah kata, makna sebuah kalimat, dan juga makna sebuah paragraf. Namun sebetulnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini Anda perlu sekali yang pertama itu mengenali pada mereka itu tentang huruf-huruf. Yang pertama ya, huruf dari A sampai dengan Z. Baik itu ya
Anda kenali huruf vokal maupun huruf konsonan. Nah, saudara, membaca itu sebetulnya mengeluarkan bunyi. Oleh sebab itu, pada membaca permulaan ataupun membaca mekanik, sebaiknya mereka bisa membaca dengan bersuara, membaca dengan nyaring, sehingga mereka itu bisa melafalkan huruf-huruf itu yang menimbulkan bunyi bahasa yang bermakna tadi itu dengan tepat begitu. Nah, namun menjadi kesulitan juga bagi siswa SLB yang tuna rungu ya, karena mereka tidak bisa melafalkan huruf-huruf itu. Tapi Anda bisa mengenalkannya juga dengan Anda pahami menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh kepada mereka ya. Jadi sehingga nanti mereka bisa memahami isi bacaan itu dengan bantuan Anda menyampaikan dengan bahasa isyarat apa isi buku tersebut atau apa isi teks yang Anda berikan tersebut. Oleh sebab itu, saudara, membaca mekanik ataupun membaca permulaan ini sebelum mereka memahami isi bacaan harus Anda lakukan, terutama bagi siswa SLB pemula ya, yaitu siswa SLB kelas rendah. Kelas rendah ini bisa dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 lah ya. Nah, ataupun sampai dengan kelas 3 boleh. Nah, kelas 4, 5, 6 itu bisa menjadi kelas tinggi, yaitu mereka sudah mulai untuk membaca pemahaman. Jelas kira-kira? Ya, baik saudara. Jadi pembelajaran membaca itu setelah mereka memahami huruf tadi itu, memahami lafalnya untuk menyebutkan sebuah huruf. Nah, lanjutkan kepada mereka nanti bisa melafalkan sebuah kelompok kata ya, kelompok kata, kemudian sebuah kata dan juga sebuah kalimat. Lalu nanti mereka bisa membaca nyaring ya dalam satu paragraf, dan bahkan nanti setelah mereka bisa membaca nyaring dalam satu paragraf, mereka juga bisa membaca dalam satu wacana yang utuh atau artikel artikel pendek lah ya. Nah, oleh sebab itu saudara, biasanya apabila mereka sudah mampu untuk membaca sebuah kalimat, nah bisa kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu mereka untuk memahami isi bacaan tersebut. Oleh sebab itu, dalam membaca itu ada dua jenis, yaitu membaca permulaan atau mekanik, dan yang kedua membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini sebetulnya tujuannya agar si siswa kita SLB tadi, siswa anak yang berkebutuhan khusus tadi, mampu memahami isi bacaan itu dengan baik. Oleh sebab itu Anda harus menyampaikan bagaimana cara mereka untuk memahami isi bacaan tersebut. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa pembelajaran membaca ini dan juga ujian keterampilan membacanya bagi anak berkebutuhan khusus itu ini difokuskan pada bagaimana caranya mereka memahami makna kata-kata yang dibacanya. Jadi Anda harus mengajak mereka untuk memahami setiap makna kata yang dibacanya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara mereka memahami makna istilah-istilah di dalam konteks kalimat. Nah, ini saudara, Anda harus mengajak mereka untuk mengenali sebuah kalimat dan memahami makna istilah-istilah di dalam sebuah konteks kalimat itu. Bisa saja di sana ada istilah dalam bidang kesehatan, misalnya virus corona misalnya. Nah, itu istilah kesehatan yang sekarang ini virus ini merajalela. Nah, ini kemudian ada lagi misalnya itu bunga bank. Nah, ini istilah di bidang ekonomi misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, Anda pun mengajak mereka untuk memahami inti sebuah kalimat yang dibaca. Jadi setelah mereka nanti
bisa membaca sebuah kalimat, coba mereka diajak untuk memahami inti sebuah kalimat yang dibacanya itu. Itu semua ya, baik itu untuk anak tunanetra. Ya tadi sudah saya katakan untuk anak tunanetra ya bisa saja kalau sudah memiliki aplikasi kan mereka membacanya melalui aplikasi yang ada di laptop mereka masing-masing. Yang penting ada ya bahan atau materinya. Kemudian bagi anak tunarungu ya Anda harus ya kerja keras juga. Selain teks, Anda harus menyiapkan alat peraganya, bisa jadi ya alat bantu, itu termasuk Anda sendiri atau orang lain yang menyampaikan maksud dari isi bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat misalnya ya. Nah, kemudian untuk anak tunagrahita yang ringan dan juga untuk anak autis yang ringan, ya saya kira ini tidak ada masalah bagi mereka, asal saja Anda sabar untuk mengajar mereka tentang pembelajaran membaca ini. Saudara, saya kira kemudian yang perlu juga Anda ajak untuk memahami isi bacaan ini. Jadi mereka ini juga harus memahami ide, kemudian pokok pikiran ataupun tema dari suatu paragraf yang dibacanya. Nah, ini perlu sekali ya, agar nanti mereka mampu memahami isi paragraf itu. Ingat, sebetulnya di dalam sebuah paragraf itu kan hanya ada satu ide pokok, hanya ada satu pokok pikiran, hanya ada satu tema dalam paragraf itu. Nah, sedangkan ide pokoknya ini, saudara, dalam sebuah paragraf itu bisa saja terletak di awal paragraf, bisa terletak di tengah, maksud saya bisa terletak di akhir paragraf, bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Namun ide pokoknya hanya satu, yaitu di awal paragraf, sedangkan di akhir paragraf hanyalah sebagai penegasnya saja. Dan bisa jadi ide pokoknya itu terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan ide pokok itu? Saudara, sampaikan kepada siswa Anda nantinya, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, bahwa ide pokok itu bisa ditemukan dalam kalimat topiknya. Jadi di dalam sebuah paragraf itu hanya mengandung satu kalimat topik. Nah, ini ya untuk karya tulis ilmiah tentunya ya. Nih, misalnya buku-buku pelajaran itu kan termasuk karya tulis ilmiah. Jadi saudara, silakan saja nanti mereka itu menemukan kalimat topiknya. Nah, kalimat topiknya ini bisa terletak di awal paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf, ya. Kalimat topiknya ini bisa jadi letaknya di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalau letak kalimat topiknya itu di dua tempat itu, berarti kalimat topiknya itu sebetulnya hanya satu. Sedangkan kalimat topik yang di akhir paragraf itu hanyalah sebagai penegasnya saja. Jadi menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama dengan kalimat topik yang terletak di awal paragraf tadi. Jelas? Ya, baik. Bisa jadi saudara kalimat topiknya itu terletak di tengah-tengah paragraf. Oleh sebab itu silakan nanti siswa kita menemukan kalimat topiknya itu kalau kita mau menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut, ataupun menemukan pokok pikiran, atau juga menemukan tema dari suatu paragraf yang dibacanya. Kemudian saudara, selanjutnya siswa kita coba kita ajak untuk menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari suatu wacana yang dibacanya. Nah, jadi saudara, mereka ini nanti untuk ya khususnya siswa yang sudah kelas tinggi begitu ya. Nah, misalnya kelas 4, 5, 6 dan seterusnya, SMP, SMA ya, dan bahkan perguruan tinggi. Nah, ini mereka kita ajak untuk memahami beberapa pokok pikiran di dalam setiap paragraf yang dibacanya dalam sebuah wacana itu. Sehingga nanti kita harapkan mereka itu mampu menarik kesimpulan dari suatu wacana yang dibacanya. Jadi mereka itu harus memahami semua pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf tersebut.
Oleh sebab itu, saudara, yang paling tepat yang Anda ajarkan kepada mereka sebetulnya bagaimana cara mereka itu untuk memahami makna kata, memahami makna istilah-istilah dalam konteks kalimat, memahami inti kalimatnya, memahami ide pokok dalam sebuah paragraf, dan juga menangkap dan memahami beberapa ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf, dalam setiap wacana itu ya. Jadi ide pokok itulah yang nanti Anda pahami, kemudian langsung Anda simpulkan. Nah, dengan demikian Anda memahami betul jadi isi dari wacana tersebut. Jadi kesimpulan ini sebetulnya kesimpulan dari bahasa Anda sendiri ya. Nah, jadi dari beberapa ide pokok yang terdapat dalam ya setiap paragraf tadi itu Anda simpulkan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Dengan demikian Anda memahami apa yang terdapat dalam wacana itu, memahami isi wacananya itu. Nah, inilah yang harus Anda sampaikan juga pada si anak didik Anda tadi, anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka pun nanti mampu memahami isi bacaan itu, khususnya isi wacana itu dengan baik. Ya, baik saudara, saya kira tidak begitu sulit ya untuk memahami tentang membaca pemahaman ini. Saya juga menginginkan Anda untuk mencari bahan-bahan yang lainnya ya, baik itu dari buku maupun dari internet, begitu silakan saja. Ini di Mbah Google itu banyak sekali bahan-bahannya yang bisa Anda peroleh ya. Dan saya minta juga Anda membuat tugas. Nah, tugas Anda coba Anda buat sebuah rangkuman ataupun sebuah konsep tentang materi yang baru saja kita bahas. Anda bisa juga menggabungkannya dengan materi-materi yang Anda baca baik di buku maupun di internet ya, tentang pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus. Tetapi lebih diperbanyak intinya pada materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, oleh sebab itu silakan Anda buat sekali lagi tentang konsep pembelajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian silakan hasilnya, tugas Anda itu Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Silakan tugasnya, hasilnya dikirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan saya yakin Anda mampu untuk memahami materi pada hari ini. Saya berharap Anda selalu bersemangat ya. Meskipun kita kuliahnya dari jarak jauh, namun Anda harus tetap semangat. Saya yakin Anda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.